Hai guys, sebenarnya aku tuh pengen tidur kan, tapi tiba-tiba terlintas aja pengen bikin skripsi gitu. Lalu awalnya pengen tidur gitu. Jadi begini, ini tentang spiritual barat dan spiritual nusantara ya. Ada yang bilang kan, kenapa orang-orang sekarang tuh lebih tahu tentang spiritual barat. Sebenarnya sih bukan begitu ya, justru karena spiritual barat ya kita tuh bisa menggali spiritual nusantara guys. Jadi itu sebagai pemicu atau men-trigger ya, dari spiritual barat itu pen-triggernya sebenarnya biar kita tuh lebih tahu mendalam tentang spiritual nusantara. Maklumlah generasi milenial kan, dari mana mereka dapat ya, mungkin dari internet, dunia maya itu paling gampang ya. Dan bedanya begini, spiritual nusantara kenapa kok jarang orang yang mengerti kan dengan spiritual barat? Karena spiritual barat itu apa aja didokumentasiin guys, dan itu tuh dipublish gitu loh, apapun itu dipublish kalau spiritual barat itu. Jadi ketika kita ada keinginan tahuan kita tentang sesuatu, itu tuh literasinya banyak sekali kalau spiritual barat itu guys gitu. Beda dengan spiritual di Nusantara kan. Aku ini sebagai dilema juga sih kalau menurutku ya. Mungkin orang dulu itu sangat menghargai ilmu sekali. Jadi ini aku bicara tentang di Nusantara ya. Mungkin orang dulu itu sangat menghargai ilmu sekali sehingga nggak semua orang dapat ilmu-ilmu tersebut. Beda dengan spiritual barat. Spiritual barat dipublish semua, apapun dipublish guys gitu. Beda dengan kita gitu kan. Makanya kadang tuh kalau di kita sendiri itu, kalau kita pengen belajar sesuatu pasti gini, belum waktunya, kemudian nanti kamu bakal tahu sendiri kok, nah begitu tuh. Nah aku nggak tahu itu sejak kapan banyak budaya seperti itu ya di kita ya. Seakan-akan ini pikiran aku sendiri ya, seakan-akan itu memang ditutupin, atau ini ada dua kemungkinan, emang ditutupi atau sangat menghargai sekali tentang ilmu ya. Oke, udah sampai situ. Kemudian nah dari sini tuh begini, kita ini orang-orang anak-anak milenial ya, belajar dari spiritual barat itu memang men-trigger ya. Nah ketika dia pengen masuk ke spiritual nusantara, jangan begitukan lagi guys, ini zamannya udah berbeda. Oke? Kaum dahaga akan ilmu pengetahuan tentang spiritual ini tuh jangan dihambat atau jangan. Nah sekarang aku lanjutin lagi guys, karena tadi durasinya kurang ya. Jadi menurut aku pribadi ya, jadi kalau ada yang nggak setuju silahkan. Jadi menurut aku, ketika ini kan zamannya udah berbeda ya, cara ngakses kita tuh di mana lagi guys, generasi muda ini biar mengenal tentang spiritual nusantaranya gitu loh, tentang budaya nusantaranya. Kita yang tahu itu jangan dirahasiain lagi, jangan karena kita dapatnya dulu susah akhirnya orang-orang yang pengen tahu kita gituin juga gitu loh. Jangan, apapun yang kita tahu ya lemparin aja, data informasi apapun yang kita tahu publish aja guys, karena anak-anak sekarang itu butuh sebenarnya, dan minim literasi gitu, butuh. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupin lagi. Terserah orang mikirnya gimana ya, misalnya halu atau apa, bodo amat kata-kata orang. Karena gini, orang-orang yang membutuhkan itu pasti nggak akan berkomentar macam-macam. Oke? Ketika orang yang berbeda kebutuhan, ya wajar, terserah dia gitu. Fokus kita itu buat men-share, mempublish apa yang kita tahu agar banyak orang yang bisa terbantu. Nah, meskipun toh orang itu nggak butuh informasi kita, siapa tahu orang-orang tersebut punya circle lain yang membutuhkan informasi dari kita gitu loh. Dan data yang kita kasih, informasi yang kita kasih, yang kita publish, yang kita sebarkan, itu pasti kepake buat orang-orang yang membutuhkan. Kita nggak akan tahu siapapun yang membutuhkan, kita nggak tahu. Yang penting kita lempar aja.
kita kasih aja datanya, entah itu dipakai entah enggak, pasti kepake. Kita nggak tahu siapa, pasti kepake. Jadi tenang aja guys, nggak ada ilmu yang nggak bermanfaat, nggak ada. Entah itu bermanfaat untuk dikasihkan orang lain ketika ada orang itu nggak butuh kemudian dikasih ke orang lain, atau memang ada orang-orang yang karena kita sering menyuguhkan hal-hal tersebut, kita dijadikan rujukan gitu, dijadikan rujukan ketika mereka butuh ilmu itu, mereka datangnya ke kita gitu. Siapapun itu guys, peran kalian penting. Apapun informasi yang kalian punya bisa kalian publish. Ketika itu nggak cocok ya memang berarti bukan buat orang tersebut. Siapa tahu apa yang kita suguhkan itu ada orang lain yang membutuhkan gitu. Jadi jangan takut ya.